Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan pada saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Zulhijjah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan baiklah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Syafiqa Naura. Saya merupakan mahasiswa Universitas Indonesia Timur, program studi manajemen. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi sistem ekonomi sosialis. Berbicara tentang sistem ekonomi, sistem ekonomi merupakan sebuah wadah untuk mengatur alokasi pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di suatu negara tersebut. Berbicara tentang konsep ekonomi sosialisme, yang pertama di sini ada sistem ekonomi sosialisme. Itu diatur sepenuhnya oleh negara. Negara di sini menginginkan kemakmuran dari masyarakatnya, terlaksana secara merata, sehingga tidak ada lagi penindasan antara kaum atas dan kaum bawah. Dan poin yang kedua yaitu ada sistem ekonomi sosialisme. Ini juga bisa disebut sebagai sistem ekonomi komando. Jadi maksudnya di sini sistem ekonomi ini dipusatkan atau terpusat, dikomandoi oleh negara. Baik, selanjutnya yaitu sejarah awal ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis muncul pertama kali di Prancis pada tahun 1830. Sosialisme ini juga dipandang sebagai ajaran yang bersumber dari pengaruh asing, yang terutama yaitu pengaruh barat atau western influence. Sosialisme ini juga muncul dikarenakan banyak terjadinya ketimpangan, kemiskinan, serta eksploitasi yang dialami oleh kaum bawah yang merasa dirugikan oleh kaum atas. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik sosialisme. Di sini poin pertama yaitu keterlibatan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi cukup luas. Jadi maksudnya di sini negara sangat berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi di suatu negara tersebut. Dan poin yang kedua yaitu mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi maksudnya di sini kepentingan negara itu lebih utama dibandingkan kepentingan pribadi. Dan yang ketiga yaitu tidak ada kelas kaya dan kelas miskin. Jadi di sini kita itu semuanya sama rata. Tidak ada pembeda antara kelas kaya dan kelas miskin. Dan poin yang keempat yaitu negara kesejahteraan yang kuat dalam melindungi warga negaranya mulai dari lahir sampai mati. Jadi maksudnya di sini negara telah menjamin kesejahteraan rakyatnya mulai dari ia lahir sampai ia meninggal. Adapun tokoh sosialisme yang paling terkenal di dunia yaitu Karl Heinrich Marx, yang biasa disebut dengan Marx. Beliau ini lahir pada tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal pada 14 Maret 1883. Beliau ini lahir di kota bernama Trail dan hidup di keluarga kelas menengah. Beliau ini sempat diasingkan di London
Dan disitulah beliau mulai mengembangkan pemikirannya. Nah, di sini Marx merupakan pemikir politik yang menginisiasi varian sosialisme, yaitu Marxisme. Dan poin kedua yaitu Marx mengkritik keberadaan kapitalisme. Nah, di sini Marx sangat mengkritik atau tidak setuju dengan keberadaan kapitalisme ini sendiri. Dianggap tidak menyeluruh atau merugikan kaum bawah. Poin selanjutnya yaitu dari segi sosiologi. Marx ini melihat adanya sumber konflik antar kelas. Jadi maksudnya di sini kelas atas dan kelas bawah yang mengakibatkan suatu konflik, di mana kelas atas ini menduduki bagian atas, menguasai atau membuat semena-mena pada kaum bawah. Dan selanjutnya yaitu dari segi moral, Marx melihat bahwa sistem kapitalis ini mewarisi ketidakadilan di dalamnya. Jadi Marx melihat bahwasanya kapitalisme ini tidak peduli adanya ketimpangan, adanya kesenjangan sosial di dalamnya. Dia hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Nah, adapun tokoh-tokoh sosialisme lainnya, yaitu ada Thomas More. Thomas More ini lahir pada tahun 1478 dan beliau meninggal pada tahun 1535. Dan selanjutnya ada Robert Owen. Nah, beliau ini juga sangat pemikirannya sangat bermanfaat sampai saat ini. Banyak sekali teori-teori beliau yang masih dipakai saat ini. Beliau ini lahir pada tahun 1771 dan meninggal pada tahun 1858. Dan selanjutnya ada Friedrich Engels. Nah, beliau juga ini sangat berperan penting dalam pemikiran sosialisme. Beliau lahir pada tahun 1820 dan meninggal pada tahun 1895. Dan selanjutnya ada Louis Blanc. Beliau ini juga pemikirannya sangat berperan penting dalam sistem ekonomi sosialisme. Beliau lahir pada tahun 1811 dan meninggal pada tahun 1882. Para tokoh-tokoh ini sangat menginisiasi pemikiran sosialisme. Baik, selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian. Jadi maksudnya di sini pemerintah punya tanggung jawab atau punya kewajiban dalam menjamin perekonomian suatu negara tersebut, menjamin kesejahteraan rakyatnya. Poin kedua, pemerintah mengatur distribusi hasil produksi. Nah, di sini maksudnya dalam sistem ekonomi sosialisme, pemerintah yang mengatur segala aspek yang mencakup distribusi atau hasil dari produksi dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mudah melakukan pengelolaan dan pengawasan. Jadi di sini tidak adanya ketimpangan, semua bersifat terbuka gitu. Pengelolaannya terbuka, pengawasannya terbuka oleh pemerintah. Adapun kekurangan sistem ekonomi sosialisme yaitu yang pertama, hak milik pribadi tidak diakui. Jadi maksudnya dalam suatu perusahaan itu hak milik pribadi itu tidak diakui karena semua milik pemerintah.
kedua yaitu potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat kurang berkembang. Mengapa demikian? Karena potensi masyarakat ini kurang berkembang dikarenakan adanya aturan atau pengawasan dari pemerintah, di mana semua serba dibatasi oleh pemerintah. Jadi masyarakat ini kurang berkembang, kurang menginisiatif atau mengkreasikan sumber dayanya mereka. Dan yang ketiga di sini, negara dan aparatur bersifat dominan dalam mengatur perekonomian. Nah, di sini juga sangat berdampak ya bagi masyarakat kita, karena di sini negara atau aparatur atau oknum-oknum seringkali menyalahgunakan pemerintahan mereka. Dan baik, slide selanjutnya yaitu ada perbedaan antara sosialisme dan komunisme menurut Marx. Nah, di sini ada poin yang pertama yaitu produktivitas. Jadi pada poin ini, dalam fase sosialisme, produktivitas ini masih sangat rendah dan kebutuhan materinya belum terpenuhi secara merata. Sedangkan dalam fase komunisme, produktivitasnya sudah tinggi dan kebutuhan materi sudah terpenuhi secara merata. Dan yang kedua di sini ada hakikat manusia sebagai produsen. Nah, dalam fase sosialisme, hakikat manusia sebagai produsen itu masih belum cukup menyesuaikan, sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi dalam bekerja. Sedangkan dalam fase komunisme, di sini pekerja sudah menjadi hakikat manusia sebagai produsen itu sudah terpenuhi karena mereka sudah merasa gembira saat bekerja, sukacita. Semua pekerjaan dilakukan secara sukarela tanpa terlalu mengharapkan adanya insentif seperti upah pada saat bekerja. Dan poin yang terakhir yaitu pembagian pendapatan. Dalam fase sosialisme ini, pembagian pendapatan ini biasa disebut sebagai from each according to his ability. Baik, selanjutnya ada fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Marx, semua kelompok masyarakat akan mengalami fase-fase ini, yaitu yang pertama ada komunisme primitif atau suku. Jadi komunisme primitif ini adalah ideologi yang berkenan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi, yang dimana tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Dan selanjutnya ada masa perbudakan. Perbudakan ini merupakan keadaan di mana orang menguasai atau memiliki orang lain. Dan poin selanjutnya yaitu ada feodalisme. Feodalisme berasal dari kata feudum yang artinya tanah. Dalam tahapan masyarakat feodal ini terjadi penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja dan para kerabatnya. Ada antagonisme antara rakyat tak bertanah dengan para pemilik tanah dari kalangan kerajaan. Dan selanjutnya ada kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital atau modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Kapitalisme ini sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekadar sistem perekonomian. Selanjutnya di sini ada fase sosialisme. Sosialisme merupakan serapan dari bahasa Belanda
yaitu sosialisme. Adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Jadi sosialisme ini di mana keseluruhannya ini diatur oleh pemerintah. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.